Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah orang menjarah puluhan karung yang diduga berisi barang selundupan di kota Tanjung Balai. Seorang wanita lansia di Kabupaten Batubara ditemukan tewas di kamar rumahnya. Cegah penyakit demam berdarah, perangkat desa Medan Kriong melakukan fogging. Kita ke informasi yang pertama. Sejumlah orang menjarah puluhan karung yang diduga berisi barang selundupan dari kantor ekspedisi di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai. Karung yang dijarah warga itu rupanya berisi sepatu bekas. Puluhan karung beras berisi sepatu bekas dijarah warga dari sebuah gudang jasa ekspedisi di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai pada Selasa sore. Penjarahan oleh warga itu kemudian viral di media sosial. Sepatu bekas dalam karung itu diduga barang selundupan yang masih dalam proses penyelidikan Bea Cukai Teluk Nibung. Sebelumnya petugas mendapatkan informasi adanya pengiriman sepatu bekas yang diduga dari Malaysia melalui Bandung, kemudian Jakarta, lalu dikirim ke Kota Tanjung Balai. Dari intelijen, kita langsung meluncur ke lokasi, tetapi karena memang anggota kita yang meluncur ke sana cuma waktu itu masih 2 orang dan habis setelahnya datang beberapa bantuan dan massa yang tiba-tiba berkerumun banyak sehingga kira-kira berapa orang itu Bu yang menjarah itu? Puluhan saya. Petugas Bea Cukai hanya bisa mempertahankan 3 karung sepatu bekas dari 26 karung. Meski sebagian besar barang selundupan telah dijarah, petugas Bea Cukai Teluk Nibung tetap melanjutkan penyelidikan untuk menangkap para pelaku dan pemilik barang. Tutia Lubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai. Seorang wanita lansia berusia 65 tahun di Desa Bulan-Bulan, Kabupaten Batubara tewas di kamar rumahnya dalam keadaan tertutup kain dan tas koper. Ia diduga menjadi korban perampokan dan pembunuhan lantaran perhiasan dan uang tunai miliknya raib. Penduduk Desa Bulan-Bulan Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara, Rabu malam berkerumun di depan rumah nenek Zulaika, lansia berusia 65 tahun yang tewas bersimbah darah. Jasad korban ditemukan tergeletak di dalam kamar dalam keadaan tertutup kain dan tas koper. Tewasnya korban berawal dari keluarga Zulaika yang mencoba menghubunginya namun tak ada jawaban. Dan mereka terkejut mendapati korban yang selama ini tinggal sendirian dalam keadaan sudah tak bernyawa dan ada luka di bagian wajahnya. Saya kan cari di kebun sana, jadi katanya orang ini mama udah ada di rumah. Jadi kami balik, aku tengok mama ada di kamar belakang, berkelimpangan gitu, apalah. Ada darah Kak? Darah gimana? Kalau aku tengok di sini mama berdarah tadi, ada nampak bekasan gitu. Polisi yang tiba di rumah korban langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita sejumlah barang bukti. Polisi juga telah memeriksa 6 saksi dari keluarga dan tetangga korban. Pak, ini apa ini Pak? Kasus apa ini Pak? Ini masih kita selidiki Pak. Ada selidikin Pak? Iya. Ada apa yang diamankan hari ini Pak? Yang diamankan ya masih banyak barang bukti yang di TKP yang sudah kita amankan. Ada berapa luka yang didapat Pak? Itu yang belum tahu, yang belum bisa kita pastikan. Karena jenazah akan kami bawa ke rumah sakit untuk melakukan otopsi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara untuk dilakukan otopsi. Diduga kuat nenek Zulaika menjadi korban perampokan dan pembunuhan lantaran perhiasan dan uangnya raib. Tutia Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara. Dengan alasan himpitan ekonomi setelah kenaikan harga BBM, seorang pria nekat menjadi kurir sekaligus pengedar sabu-sabu. Tersangka dibekuk personel Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Labuan Batu yang menyamar sebagai calon pembeli.
Langkah tersangka Aan, pria berusia 41 tahun, menyikapi kenaikan harga BBM dan himpitan ekonomi ini sangat keliru. Alih-alih menghasilkan rupiah, keputusan nekatnya menjadi kurir dan pengedar narkoba demi mendapatkan imbalan jutaan rupiah kini harus ditebus di balik jeruji penjara. Warga Tanjung Garbus, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ini ditangkap saat bertransaksi sabu-sabu dengan pembeli seorang personel polisi yang menyamar. Dari tangan tersangka didapat 200 gram sabu-sabu yang dibagi dalam 4 bungkusan plastik. Selain barang bukti sabu-sabu, polisi juga menyita telepon genggam dan sepeda motor yang digunakan tersangka dalam mengedarkan narkoba. Tersangka mengaku baru bergelut dalam dunia hitam narkoba dan meninggalkan keluarganya pada awal September lalu. Tersangka mengeluh tidak dapat memenuhi nafkah keluarganya, terutama sejak kenaikan harga BBM. Adapun barang bukti yang diamankan pada saat pelaku diamankan petugas berikut 4 bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat bruto 197,12 gram dan neto 193,92 gram, di mana barang bukti tersebut dibungkus dengan plastik warna merah dibalut lakban warna coklat dan 1 buah plastik warna kuning. Tersangka kini mendekam di tahanan Polres Labuhan Batu. Ia dijerat pasal 114 subsider pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tutia Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Polres Sibolga akhirnya menetapkan 6 orang tersangka dalam penangkapan kapal pengangkut bahan bakar minyak jenis solar di perairan Sibolga pada 18 September lalu. Modus ke-6 tersangka mengelabuhi petugas dalam menyelundupkan solar dengan cara menyimpannya di bagian palka tempat penyimpanan ikan hasil tangkapan. Solar didapatkan dari 2 tangkahan kapal di kota Sibolga yang dipasok dari kota Medan. Namun pemasoknya masih diburu oleh polisi. Solar selundupan itu rencananya akan dijual kembali kepada kapal-kapal penangkap ikan yang melaut di wilayah perairan pantai barat Pulau Sumatera dengan harga lebih tinggi. Namun di perairan Pulau Poncan, Kabupaten Tapanuli Tengah, kapal motor ini dicegat patroli Polairut Polres Sibolga. Saat digeledah, para tersangka tidak dapat menunjukkan dokumen resmi terkait pengangkutan solar 60 ton yang disembunyikan di lambung kapal. Ironisnya, jual beli solar ilegal ini telah berlangsung lama. Orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM, bahan bakar gas, dan atau liquid petroleum, gas yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar. Dan yang kedua, atau pasal 53 huruf B dan B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas yang berbunyi pada huruf B, setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa izin dipidana 4 tahun dan denda 40 miliar. Ke-6 tersangka penyelundupan solar subsidi ini terancam hukuman 6 tahun penjara. Tutia Lubis melaporkan dari Kota Sibolga. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan. Peningkatan status kasus dugaan ruda paksa terhadap anak berinisial JA 12 tahun yang berujung korban terjangkit virus HIV memasuki babak baru. Status kasus ini masuk ke tahap penyidikan setelah sebelumnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Upaya negosiasi petugas Satpol PP ini berakhir ricuh saat akan memindahkan pengunjuk rasa dari kelompok Tani Torang Jaya Mandiri dari Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Bahkan tangis dan jerit histeris ibu-ibu pecah saat tenda darurat di depan trotoar gedung DPRD Sumatera Utara akan dipindahkan.
Warga menuntut penyelesaian sengketa lahan di Kecamatan Barumun Tengah serta Kecamatan Aenabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Apalagi warga juga mengaku kerap diintimidasi sekelompok preman yang dituding sebagai orang bayaran. Lelaki ini langsung menghujamkan senjata tajam ke tubuh seorang wanita di Jalan Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawai, Kabupaten Deli Serdang. Korban bersama motornya yang sudah jatuh di jalan tak berdaya dan hanya bisa berteriak minta tolong warga. Usai membacok korban, pria ini pun langsung kabur lantaran takut dengan kedatangan warga. Korban kemudian langsung menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena luka mengenaskan di bagian wajah dan kepalanya. Tak berapa lama, petugas Reskrim Polresta Deli Serdang langsung meringkus tersangka yang merupakan mantan suami korban di tempat persembunyiannya. Cemburu dan tak terima dicerai, memicu tersangka mengamuk dan tega membacok korban bertubi-tubi di tengah jalan. Unggahan video di media sosial ini menggambarkan tindakan brutal sekelompok remaja yang meresahkan warga Kabupaten Batubara. Polisi pun menjemput 17 remaja dari rumah mereka, berikut barang bukti berupa senjata tajam dan gear sepeda motor turut disita. Seluruh remaja ini dibawa ke Mapolsek 50 untuk diberi pembinaan atas tindakan yang meresahkan warga. Tidak ketinggalan, para orang tua remaja berusia 14 hingga 17 tahun ini dihadirkan untuk menyaksikan pelanggaran pidana yang mengakibatkan anak mereka berurusan dengan polisi. Rumah 3 pintu dan 1 ruangan gudang yang diduga dijadikan tempat penimbunan bahan bakar minyak jenis solar di Jalan Lintas Titi Payung, Dusun 4 Sopirok, Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, hangus terbakar. Api berhasil dipadamkan hampir 3 jam kemudian setelah 8 unit pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang dibantu Pemkot Medan datang untuk menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim Liputan melaporkan.